Dia
biasa berpuasa, bekerja, dan kalau malam hari diisi dengan kegiatan ibadah, mengaji dan beribadah lainnya sepanjang malam. Beliau bernama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Kesolehan beliau masyhur, terkenal tidak hanya di kalangan manusia. Kesolehan beliau juga sangat dikenal di kalangan alam malaikat. Di antara malaikat itu ada yang melihat status Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh di Lauhil Mahfuz, bahwa beliau tercatat sebagai ahli neraka, min ahli nar. Karena kasihan, malaikat ini mendatangi Syekh Abdul Aziz. Wahai Abdul Aziz, untuk apa? Untuk apa engkau beribadah sampai segitunya, sedangkan kulihat namamu tercatat di Lauhil Mahfuz sebagai ahli neraka? Wahai malaikat, surga dan neraka bukan tujuan dan urusanku. Aku dicipta oleh Allah hanyalah untuk mengabdi kepadanya. Ilahi anta maksudi wa ridhoka amruhi. Subhanallah, sungguh ikhlas dalam beribadah engkau ini Abdul Aziz, gumam malaikat. Lalu malaikat ini kembali ke Lauhil Mahfuz dan melihat nama Abdul Aziz ternyata sudah diubah oleh Allah menjadi ahli surga. Lalu malaikat ini kembali menemui Abdul Aziz. Wahai Abdul Aziz, ada berita baik untuk panjenengan, bahwa namamu telah diubah oleh Allah menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Wahai malaikat, alhamdulillah. Tapi sekali lagi malaikat yang melihat surga dan neraka bukanlah tujuan dan urusanku. Malaikat pun semakin takjub dengan keikhlasan Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Malaikat pun berkata, wahai Abdul Aziz, keikhlasan panjenengan inilah yang membuat Allah ridho dan mengubah nama dan statusmu dari ahli neraka menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Lalu Syekh Abdul Aziz bertanya kepada malaikat, wahai malaikat yang mulia, jika ikhlasku dalam beribadah menjadikan Allah ridho kepadaku dan menjadikan aku sebagai ahli surga, lalu dosa apa yang aku perbuat? Wahai malaikat, dosa apa yang aku berbuat sehingga Allah menjadikan aku sebagai penghuni neraka? Malaikat pun menjawab, wahai Abdul Aziz, ingatlah ketika kau remaja dan sudah umur 15 tahun, jam 6 pagi hari, kau sudah bangun dari tidurmu dan kau mendengar suara langkah kaki ibumu menuju kamar tidurmu. Ibumu ingin minta tolong kepadamu untuk diantar pergi ke pasar. Karena kau dengar suara langkah dan rencana ibumu minta tolong kepadamu diantar ke pasar, maka kau berpura-pura tidur. Kau berpura-pura tidur agar ibumu tidak jadi menyuruhmu mengantar beliau ke pasar. Ketika ibumu membuka pintu kamar tidurmu dan melihatmu masih tidur, ibumu merasa kasihan. Ibumu merasa kasihan kepadamu dan tidak tega jadi menyuruhmu pergi ke pasar. Karena kau bohongi ibumu, maka Allah murka kepadamu dan menjadikanmu menjadi ahli neraka, penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, durhaka kepada orang tua menjadikan kita mendapat murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh ridallahi fi ridal walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidaini. Ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua, wa suhtullahi fi
walidain, dan murkanya Allah pun terletak pada murkanya kedua orang tua. Berkahnya hari Jumat ini semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala للمسلمين